Siapa orang yang kamu rasa paling sayang sama kamu? Gimana kalau keluarga yang paling mencintai kita bukanlah keluarga kandung? Gimana kalau orang yang melanggar hukum justru lebih manusiawi dan memiliki perasaan dibanding sistem itu sendiri? Kayak keluarga miskin tukang nyopet ini, emang kelakuannya buruk banget. Tapi pas mereka nemuin anak di jalanan, justru hidup mereka berubah total. Makna keluarga dan kasih sayang justru ada di hidup mereka sesungguhnya. Inilah kisah keluarga kecil yang hidup dari nyopet, namun saling menyayangi dan tahu bagaimana cara memberi kasih dalam film Shoplifters. Bapak-bapak tua satu ini namanya Osamu, diperanin sama Lily Frankie, tapi kita panggil aja Pak Osa. Dia nih lagi di supermarket sama anak cowoknya yang masih kecil. Di situ mereka bukan mau belanja, tapi mau nyopet beberapa barang. Parah banget kan? Nah, ini anak cowoknya Pak Osa, namanya Shota. Mereka bukan baru pertama kali ngelakuin ini, jadinya Pak Osa sama Shota emang udah jago banget ngelakuin ini. Lihat aja nih, langsung makanan supermarket dimasukin ke dalam tasnya dong. Mereka berdua nih pinter banget aktingnya. Pas udah selesai ngejalanin aksinya, mereka langsung diem-diem keluar supermarket biar nggak ketahuan. Aduh pak kok ngajarin anaknya begini ya? Pulang dari supermarket, mereka beli gorengan kroket di pinggir jalan. Mereka beli itu buat makan malam di rumah. Pas di perjalanan pulang, Pak Osa sama Shota nggak sengaja lihat ada anak kecil cewek yang terlantar di dalam rumah. Kelihatannya kayak nggak keurus gitu. Penampilannya acak adut. Pas ditanya, anak kecil itu nggak tahu orang tuanya di mana. Pak Osa ngerasa kasihan banget. Jadinya dia ngajak anak kecil cewek itu ke rumahnya buat makan malam bareng. Dan anak kecil itu mau diajak. Anak kecil cewek itu namanya Yuri. Dia kelihatan lesu banget dan baru nafsu pas ditawarin makanan. Di rumah itu, keluarga Pak Osa tinggal ramean. Ada anak pertama mereka yang cewek ini namanya Aki. Terus ada Shota, ada juga si nenek. Dan juga ada istrinya Pak Osa, dia namanya Bu Nobu. Kelihatan gak suka banget Pak Osa bawa anak orang lain ke rumah. Malamnya, Pak Osa sama Bu Nobu mau nganterin Yuri pulang ke rumahnya lagi. Tapi mereka shock pas denger keributan dari luar rumahnya Yuri. Ternyata orang tua Yuri lagi gelut sampai kedengeran keluar. Abis denger keributan itu, tiba-tiba Bu Nobu mikir kalau dia nggak bisa serahin Yuri balik ke rumah itu. Dia mau ngebawa pulang Yuri ke rumahnya lagi. Langsung aja mereka bawa Yuri ke dalam rumah mereka lagi, dan Yuri tidur di situ. Besoknya, Pak Osa kerja serabutan di tempat konstruksi. Dia jadi tukang bangunan pembantu buat gedung yang lagi dibangun. Sedangkan Bu Nobu kerja serabutan di tempat laundry. Dia nyuci dan nyetrika baju kalau lagi dibutuhin di tempat itu. Pekerja keras banget nih, suami istri dua-duanya kerja. Di rumah, si nenek lagi ngobatin luka yang ada di tangannya Yuri. Luka itu karena perlakuan orang tuanya yang suka ribut. Si nenek perhatian banget tuh sama Yuri. Abis itu, Yuri diajak buat ke minimarket sama Shota. Dan di situ, Shota lagi-lagi nyopet jajanan di minimarket. Dia ngelakuin itu di hadapan Yuri langsung. Setelah ngejalanin aksinya, Yuri langsung diajak buat kabur keluar. Parah banget guys ini bocil. Malamnya, mereka makan malam di rumah. Tapi sebelum kasih Yuri makanan, mereka sempat ngomongin soal Yuri. Mereka masih dilema antara bener atau salah nampung Yuri di rumah mereka. 誘拐であれどう見ても映画も監禁も身代金要求もしてないし Karena kasihan, akhirnya Yuri dikasih makan deh sama si nenek. Kayaknya si nenek paling sayang nih sama Yuri. Beberapa menit kemudian, Pak Osa pulang ke rumah. Tapi ternyata dia ngalamin kecelakaan kerja, kakinya sampai luka. Jadinya Pak Osa harus dituntun tuh buat sampai ke rumah. Kasihan amat ya, udah miskin, kepala rumah tangga, sakit pula jadi nggak bisa kerja. Besoknya Shota ngejalanin operasi nyopet sama Yuri. Dia berencana buat ngajarin Yuri gimana caranya nyopet. Parah banget kan nih? Beberapa hari kemudian di toko pancingan, Pak Osa sama Shota dan Yuri mau ngejalanin aksi nyopet lagi. Mereka mau nilep pancingan punya toko itu. Pas ada celah dan kesempatan, Shota sama Yuri langsung ngejalanin aksinya. Mereka ngambil 2 pancingan dan mutusin sensor pintu toko. Dan habis itu, Shota sama Yuri langsung ngibrit keluar.
Habis melakukan aksinya itu, Pak Osa langsung muji-muji Yuri. Tapi Shota ngerasa kalau Yuri itu cuma jadi beban karena geraknya lemot. こいつ邪魔。そんなこと言うなよお前。お前の妹だぞ。妹じゃないよ。妹だよ。ゆりはお前の妹だって。 Pas udah pulang ke rumah, Yuri langsung menyendiri karena dia ngerasa bersalah Shota sebel sama dia. Untungnya, Bu Nobu coba buat tenangin perasaannya Yuri. Di samping itu, Pak Osa coba kasih nasihat ke Shota kalau Yuri itu baik-baik aja dan gak akan jadi beban. Tapi Shota tetap ngerasa kalau dia lebih asik berdua aja sama Pak Osa. Tapi Pak Osa tetap coba ngeyakinin Shota buat bisa nganggep Yuri sebagai adiknya sendiri. Besoknya Pak Osa sekeluarga lihat berita di TV tentang anak yang hilang. Dan anak itu adalah Yuri. Mereka shock dong, Yuri masuk berita di TV. 警視庁は両親を重要参考人として事情聴取を行って親が殺したと思われてんな。可愛らしいお父さんなのにね、本当に。有利じゃなくて樹里だったの。 Gara-gara berita itu, Pak Osa sampai minta Yuri buat pulang sendiri ke rumah. Dia takut dijadiin tersangka karena Yuri ada di rumahnya. Tapi jadinya, Yuri dicukur rambutnya sama Bu Nobu biar penampilannya beda dan Yuri dikasih nama samaran. Mereka nggak tega dan kasihan mau ngusir Yuri. Mau balikin pun tetap takut dijadiin tersangka. Yuri bener-bener tampil dengan potongan rambut baru yang beda banget. Nggak cuma itu, Yuri juga dibeliin beberapa baju baru biar terlihat beda. Suatu malam, Bu Nobu kasih perhatian dan peluk Yuri dengan erat. Dia pengen memberi kasih sayang buat Yuri karena Yuri kelihatan amat tertekan dan trauma. Bu Nobu bener-bener mencoba bikin Yuri merasakan hangatnya kasih sayang. 好きだから叩くんだよなんてのはね、嘘なの。好きだったらね、好きだったらね、こうやってやる。 Bu Nobu bilang kalau orang sayang itu harusnya kasih pelukan, bukan tindakan yang menyakiti. Beberapa hari kemudian, Yuri sama Shota mau melakukan aksi nyopet lagi di warung kecil. Yuri mau ambil permen di warung itu. Tapi pas udah selesai ngelakuin aksinya, Shota malah disamperin sama pemilik toko dan dikasih jajanan. Pemilik toko bilang, jangan ngajarin adik sendiri buat ngelakuin hal yang gak baik. Di kondisi ekonomi yang masih miskin ini, Bu Nobu ngalamin masalah di tempat kerjanya. Bu Nobu terpaksa dipecat sama bos karena lagi bangkrut tempat laundrynya. Bu Nobu bener-bener kecewa banget, hidup malah makin berat bagi dia. Besoknya, Bu Nobu langsung bilang ke Pak Osa kalau dia dipecat sama bos laundrynya. Tapi Pak Osa nggak begitu kecewa, karena Bu Nobu juga ngeluh kalau dia capek hidup miskin dan harus terus bekerja. Malamnya di rumah, Pak Osa ngajak main Yuri sama Shota. Mereka kelihatan makin asik main-main bareng. Yuri kelihatan udah makin nyaman sama keluarga Pak Osa. Saat itu juga, Shota bilang ke Pak Osa kalau ada pemilik toko yang tahu dia nilep jajanan. Dan pemilik toko bilang jangan melakukan itu. Dari situ, Shota mulai ngerasa bersalah. 妹にはさせんなよって言われた。何がこれ、誰が妹屋のおじさん。それはまあ凛にはまだこれ早いだろ。 Tapi Pak Osa malah nggak serius tanggepinnya. Padahal Shota udah mulai ngerasa bersalah. Suatu hari, Pak Osa sekeluarga main-main ke pantai buat menikmati hari libur. Mereka pengen seneng-seneng bersama. Di pantai hari itu, Yuri kelihatan seneng banget. Dia kelihatan kayak baru kali ini jalan-jalan keluar dan menikmati indahnya pantai. Untung aja tinggal bareng keluarga Pak Osa ya. Bukan cuma Yuri yang seneng, tapi semua orang di keluarga Pak Osa juga ngerasain seneng. Mereka bahagia bisa menikmati waktu di pantai. Suatu hari, keluarga Pak Osa shock karena si nenek meninggoy di rumah pas lagi tidur. Mereka nggak tahu harus ngelakuin apa. Mereka nggak punya duit buat panggil ambulans. Mau kremasi pun, mereka nggak tahu biayanya dari mana. Akhirnya, yang bisa mereka lakuin cuma meletakkan si nenek di kasur dan merapikan rambutnya. Mereka nggak tahu mau diapain lagi si nenek yang udah meninggoy itu. Tapi pada akhirnya, mau nggak mau, Pak Osa sekeluarga mutusin buat ngubur si nenek di halaman rumah mereka. Gila banget gak sih? Padahal keluarga sendiri kan? Tapi begitulah pemikiran pendek mereka. Besoknya, Bu Nobu ngambil duit dari rekening bank si nenek. Bu Nobu mau pakai itu buat kebutuhan sehari-hari. Pikiran dia, toh si nenek juga udah meninggoy, jadi nggak apa-apa diambil. Pas di rumah, Bu Nobu sama Pak Osa asik ngitung duit yang diambil dari rekening si nenek.
Shota yang ngeliat itu ngerasa aneh. Kok si nenek meninggoy tapi mereka malah ngerasa seneng-seneng aja? Besoknya Shota diajak sama Pak Osa buat ke tempat parkiran mobil. Di situ Pak Osa berniat melakukan aksi nyopet. Tapi Shota mulai ngerasa perbuatan itu salah. これは人のものじゃないの？ だから Saat itu juga Shota langsung pergi ninggalin Pak Osa karena dia mulai ngerasa bersalah nyopet barang orang lain. Suatu hari, Shota sama Yuri lagi di supermarket. Di situ Shota ngeliat Yuri mau nekat melakukan aksi nyopet sendirian. Shota mau berusaha melindungi Yuri karena dia belum jago. Karena lihat situasinya beresiko, jadinya Shota terpaksa mengalihkan perhatian semua orang dengan memberantakin toko dan mengambil jeruk dari toko itu. Terus ngibrit kabur. Shota lari-lari karena dikejar sama pegawai toko supermarket. Sampai akhirnya di tengah pelarian itu, Shota kejebak sama 2 pegawai toko. Tiba-tiba, Shota nekat turun dari ketinggian. Dia jeblos ke bawah. Gila banget kan? Gak lama setelah itu, Pak Osa dipanggil sama pihak kepolisian. Karena Shota ditangkap dan dirawat di rumah sakit karena jatuh. Pak Osa kelihatan murung banget pas dipanggil sama polisi. Tiba-tiba, Bu Nobu datang dengan panik. Dia pengen coba narik Pak Osa dari wawancara polisi dengan alasan masih ada anak satu lagi yang harus ditemenin, yaitu Yuri. Pas udah di rumah, tadinya Pak Osa sekeluarga mau kabur dari rumah. Karena mereka nggak mau berurusan sama polisi, takut merembet kemana-mana. Tapi terlambat, mereka udah disamperin polisi dan bakal dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi itu, Yuri diwawancarain sama investigator. Mereka tanya-tanya pertanyaan dan berharap Yuri jawab dengan jujur karena masih bocil. Gak cuma Yuri, Shota juga diwawancarain di rumah sakit karena dia habis jatuh. Shota kelihatan takut dan dia nggak tahu mau jawab jujur atau bohong. Bahkan, Bu Nobu sama Pak Osa juga diwawancarain. Gak cuma soal Shota, tapi juga soal Yuri yang ketahuan bukan anak mereka. Wah, mulai kebongkar secara cepat nih semuanya. Pak Osa langsung panik banget tuh gelagapan. Tapi nggak lama setelah itu, rumah keluarga Pak Osa diamankan sama polisi karena ketahuan ngubur si nenek di halaman rumah. Bener-bener semuanya kebongkar dong. 可能性も含め捜査を続けています。家族になりすましていた人たちが一体何を目的にこの家に集まっていたのかは未だ謎に包まれたままの状況です。 Suatu hari, Yuri udah dibalikin ke orang tua aslinya. Tapi pas Yuri mau ajak main, orang tuanya malah gak peduli. Malah mau Yuri jauh-jauh dari dia. Parah banget kan? Bukannya bersyukur, Yuri malah gak dikasih perhatian dong. 1 tahun kemudian, Pak Osa mancing di pinggir sungai sama Shota. Shota udah mulai sekolah. Pak Osa saat ini bebas bersyarat dari penjara. Mereka baru bisa ketemuan lagi. Sedangkan Bu Nobu masih terkurung di dalam penjara. Butuh waktu lebih buat dia bisa bebas bersyarat. Shota ngerasa bersalah karena gara-gara dia, Pak Osa sama Bu Nobu ketangkep. Suatu hari pas mau berangkat sekolah, Shota jujur sama Pak Osa. Kalau waktu itu, dia sengaja pengen ditangkap sama polisi. Karena biar Pak Osa sama Bu Nobu dapat pelajaran setelah di penjara. わざと捕まった。僕、わざと捕まったんだ。 Pak Osa cuma bilang kalau dia paham dan memaafkan. Di samping itu, Yuri masih selalu menantikan kedatangan Bu Nobu sama Pak Osa. Karena dia ngerasa nggak damai di rumahnya sendiri sama orang tua kandungnya. Sungguh miris banget. Shoplifters bukan film tentang mencuri, ini film tentang keluarga. Tentang orang-orang rusak yang mencoba saling menyelamatkan. Film ini bertanya pada kita, siapa sebenarnya yang jahat? Mereka yang mencuri demi bertahan, atau sistem yang membiarkan anak menderita? Karena terkadang keluarga terbaik datang dari orang asing. Kalau kamu ngerasa berperilaku buruk, nggak bener, mungkin sebenarnya kamu masih punya sisi kehidupan yang baik hati juga. Gimana nih pendapat kamu tentang film Shoplifters? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.